Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi kali ini kelanjutan dari materi yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jadi ada beberapa jenis switching ya di teknik switching untuk mengoptimumkan teknik komunikasi data. Nah, kemarin yang sudah saya jelaskan adalah yang sirkuit switching. Jadi, sirkuit switching itu yang sudah dibangun duluan sirkuitnya untuk mengalirkan data, ya. Contohnya kemarin adalah sistem telepon. Oke, sistem telepon antar gedung, ya. Jadi udah ada jaringannya duluan, udah ada sirkuit yang sudah dibangun. Nah, masing-masing juga ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, untuk yang hari ini, yang sistem switching, yang sistem paket. Yang paket ini yang banyak kita gunakan sekarang. Oke, kita lanjut. Prinsip dari paket switching. Nah, dalam paket switching, data ditransmisikan itu nanti dibagi menjadi paket-paket kecil. Jadi satu buah informasi yang ditransfer itu melalui sistem paket switching tidak langsung satu buah itu ditransfer semua ya, tetapi dibagi menjadi paket-paket kecil dulu. Nah, kurang dari 1500 byte. 1 byte itu berapa? 8 bit ya. Jadi 150 byte ini dibagi lagi menjadi 8 bit ya. Karena pada prinsipnya semua perangkat keras itu hanya bisa mendeteksi bilangan biner saja, yaitu kalau tidak 0 dia adalah 1. Jadi semuanya nanti akan dipecah menjadi paket-paket kecil ya yang kurang dari 1500 byte. Yang 1 byte-nya adalah 8 bit. Kemudian nanti dikonversi ke dalam kode-kode ya, kode-kode biner, kode-kode perangkat keras seperti kode ASCII, standar perangkat keras tersebut nanti akan didetek ya oleh perangkat yang lain atau perangkat penerimanya. Nah, nanti paket-paket kecil itu akan digabungkan lagi. Nah, di sini jika source itu sumber ya. Sumber penerimanya mempunyai message-nya atau pesan yang lebih panjang untuk dikirim, maka message itu akan dipecah ke dalam barisan-barisan paket. Nah, tiap paket berisi data dari user. Data dari user itu adalah data informasi yang akan dikirimkan dan header ya. Header atau kepalanya gitu ya. Jadi kepala dari setiap data itu ada statusnya, apakah dia 0 apa 1. Kemudian nanti setiap header itu dideteksi kalau misalkan dia 0 berarti paket data itu tidak bisa dikirimkan atau nanti dia akan minta diulang atau di-replay untuk dikirim lagi atau memang sudah tidak bisa, sudah rusak gitu ya. Makanya ada data yang tidak lengkap. Nah, data yang tidak lengkap itu kebanyakan karena mungkin nanti kita akan belajar ada derau, ada noise atau gangguan di dalam komunikasi data ya. Baik itu terjadi karena ini ada bit atau paket yang error bitnya itu banyak dan tidak bisa di repair gitu. Jadi harus dibuang ya. Misalkan kita mengirim satu informasi jumlahnya 34 kilobyte. Nanti yang nyampe mungkin hanya 30 byte misalkan. Kebanyakan yang seperti itu rusak, jadi dia minta di-replay ulang. Nah, untuk data yang jumlahnya misalkan 34 kilobyte itu nanti nyampe ke penerimanya itu bisa jadi 2 kali lipat. 2 kali lipat jumlah byte-nya. Kenapa? Karena pada saat dialirkan di situ ada error kontrol untuk error handling, itu menambahkan bit-bit penambah ya atau bit stuffing namanya. Jadi bit-bit yang error itu nanti ditambah dengan bit baru sehingga dia bisa tetap dikirimkan. Nah, jadi kapasitas suatu informasi yang dikirim itu biasanya dengan yang diterima menjadi 2 kali lipat. Ya, itu prinsip dalam komunikasi data agar informasi itu tetap bisa diterima. Nah, selanjutnya di sini di header itu kan isinya adalah minimal adalah info agar bagaimana paket bisa melalui jaringan ya mencapai alamat tujuan. Header itu berisi apa? Pertama source atau senders address itu harus ada ya. Jadi satu informasi terdiri dari data, kemudian address dan
isi ya. Jadi address itu alamat kemana data itu nanti akan ditujukan atau dikirim. Jadi sama ya, kalau nggak pakai address ya nggak tahu di mana nanti dia ditujukannya oleh sistem kita. Lalu destination itu resipiennya. Jadi resipiennya yang penerimanya ya. Jadi ada alamat dari source, ada alamat dari destination atau penerimanya. Lalu packet size, ukuran dari paketnya. Lalu sequence number nomor urutnya. Nanti ada beberapa paket itu yang dipecah menjadi beberapa, tetap 1, 2, 3 gitu ya. Tapi yang nyampe duluan mungkin yang nomor 3. Nanti yang nyampe duluan adalah nomor 5-nya misalkan. Nah, itu nanti tergantung dari prioritas masing-masing paket dan perangkatnya ya, dan jaringannya. Nah, di sini ada error checking information juga. Jadi satu buah informasi ya didetek, dia punya headernya itu punya isinya source, destination, size dari paketnya, sequence number, dan error checking information. Oke. Nah, mengapa perlu paketisasi? Kok harus dipaket-paketkan? Oke. Semakin kecil data itu, maka dia semakin cepat diproses. Ya. Jadi yang kecil-kecil itu makin cepat diproses oleh sistem komunikasi data, baik di hardware maupun di jaringan, di alat komunikasi datanya seperti satelit dan lain-lain. Itu yang paling cepat diproses adalah paket yang ukurannya itu kecil. Nah, di sini dipaketisasi untuk komunikasi end-to-end yang terdiri dari banyak link ya. Paket itu menjadi bagian dari suatu pesan diterima, diproses, dan diteruskan. Nah, oleh suatu node atau node. Node kemarin saya sudah jelaskan, itu suatu perangkat komunikasi data ya. Misalkan komputer dan perangkat-perangkatnya itu kita bilang satu node atau node. Nah, kemudian adanya efisiensi waktu pemrosesan. Jadi semakin dipaketin kecil-kecil itu lebih efisien, karena tadi saya bilang semakin kecil paketnya itu semakin cepat diproses, karena semakin cepat didetek isi, kemudian addressnya ya, dan untuk error handlingnya juga lebih cepat. Nah, jumlah data yang harus diretransmisi karena adanya error. Oke. Tidak seluruh pesan perlu diretransmisi. Jadi kalau dari satu informasi dibagi menjadi 4 paket, mungkin ada satu paket yang error. Nah, yang di retransmisi atau diminta di reply ada satu paket itu aja, nggak perlu satu informasinya gitu. Lalu kapasitas memori internal network node dapat dikurangi. Memori itu semakin kecil, misalkan seperti register, itu semakin cepat diproses ya. Kalau di hardware lebih cepat diproses oleh prosesor dibanding memori yang main memori seperti RAM, ROM itu yang permanen, karena kapasitasnya besar maka itu lambat dibanding register. Nah, dulu kita udah belajar kan waktu di CPU bedanya register sama main memori. Lalu kapasitas memori waktu transmisi dapat dikurangi ya. Nah, itu kenapa kita perlu dipaket. Nah, kemudian ada masing-masing paket akan dikirimkan ke jaringan secara independen. Jadi nggak tergantung rute sebelum dan sesudah. Kemudian paket yang berbeda dari pesan yang sama dapat melalui rute yang berbeda. Nah, ini kita sebut sebagai connectionless. Kalau kemarin kita connection oriented untuk yang circuit switching, karena memang harus sesuai dengan jalurnya. Jika jalurnya masih dipakai, tidak akan bisa melayani data yang mau masuk. Jadi dia harus selesai dulu ya. Setelah diterima, kemudian putus, baru bisa menerima lagi atau memproses data yang setelahnya. Nah, kalau untuk yang ini namanya connectionless, jadi tidak perlu ada koneksi yang harus tersambung. Kalau telepon kan, pesawat telepon kalau memang jaringannya putus ya tidak tersambung. Kalau paket tidak. Contohnya email. Kalau kita ngirim email, tidak perlu perangkat yang receivernya atau penerimanya itu tersambung atau online atau connect. Data tetap diproses gitu. Nah, nanti data diterima pada saat receivernya udah online atau tersambung. Yang kita bilang dia sebagai connectionless, tidak memerlukan koneksi ya. Nah,
pada sisi penerima header, setiap paket akan dibuang. Kemudian paket diurutkan kembali menjadi sebuah informasi. Oke, jadi nanti header-header itu kan ditandai pada saat informasi itu dijadikan paket. Setelah diterima, headernya akan dibuang. Disatukan lagi paket-paket tadi menjadi sebuah informasi. Kemudian paket dikirimkan hanya pada saat data siap untuk dikirim. Nah, pada saat kondisi silent atau idle ya, maka link dapat digunakan oleh yang lainnya. Jaringan digunakan bersama atau share bandwidth. Jadi bandwidthnya itu di teknik switching ini optimum. Sehingga kalau satunya nggak terpakai, tadi kan satu informasi dibagi menjadi berapa paket. Nah, kalau ada link lain yang bisa dipakai, ya paket-paket itu akan dikirimkan juga lewat situ, jadi lebih cepat dan lebih optimum ya. Nah, di sini tidak ada garansi quality of service karena ya berbeda dengan sirkuit kemarin, sudah ada garansi quality of service-nya karena dia memang sudah ada jaringannya duluan ya. Kalau yang ini kan tidak mesti, tidak ada, jadi sifatnya connectionless dan ada kemungkinan paketnya hilang. Nah, contohnya untuk yang paket switch adalah public data network, frame relay, internet, LAN yang connectionless ya. Nah, ini adalah contoh dari paketisasi. Itu satu informasi A dibagi menjadi 6 ya. 6 untuk C1, C2, C3, B1, B2, B3. Itu akan melalui sistem paket di switch network akan dibagi lagi. Jadi B1 tuh melewati link ke B dan C melewati link ke C. Oke. Jadi satu informasi A nanti akan dipaketkan. Jadi satu buah informasi A itu akan diheader tadi, akan didetek alamatnya kemana. Untuk yang B harusnya kan ke B ya, dan yang C harusnya ke C. Sehingga di sini dalam satu waktu itu bisa mengirimkan berbarengan melalui jalur berbeda menuju address tujuan yang ditetapkan. Nah, contoh lagi. Sini ada message atau pesan hello Bob ya. Lalu segmented untuk pesan ini menjadi 5 paket ya. HE, kemudian LL, O, BO dan B ya. Nah, lalu di setiap paket tadi yang dibagi ada 5 ini kita kasih header. Nah, header sini kita bilang H ya, H besar. Jadi 5 paket ini masing-masing punya header atau punya penanda atau kepalanya tuh ada ya sebagai statusnya masing-masing paket. Oke, nah ini contoh ya, loss and reordering may occur ya, Nah, ini menggunakan hub. Oke, ada beberapa hub atau router yang dipakai dari satu buah node itu ya. Ini contoh di sebuah jaringan ada data 4321. Oke, untuk jaringan yang 3 itu melewati perangkat jalur atas itu ya. Kemudian yang 421 menggunakan jalur yang bawah. Nah, biasanya paket-paket yang punya kecepatan data atau data rate yang mirip itu nanti akan disatukan satu jalur supaya lebih efektif ya. Nah, itu kenapa kita pakai switching, dan kemarin saya beri tugas untuk mencari teknik multiplexing itu. Jadi untuk bisa di switching dia harus di multiplex dulu, harus disatukan data-data yang punya kecepatan data rate yang mirip ya, kemudian tipe data yang mirip disatukan dulu di teknik multiplexing. Setelah disatukan baru bisa masuk ke switching. Jika tidak seperti itu tidak bisa di switch. Nah, ini menggunakan router atau switch ya. Kemarin tugasnya Ibu suruh carikan itu merek dari switching dan router sama harganya ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi dilewatkan melalui media seperti ini sampai ke receivernya atau node penerima. Oke, keuntungannya apa?
efisien. Oke, pasti sudah dia efisien ya. Lalu jaringan packet switch membuat konversi data rate. Data rate itu kecepatan data ya, kecepatan pengirim satu data itu dikonversi sehingga di sini dapat saling menukar paket. Keuntungannya, jadi intinya adalah lebih efektif aja ya. Nah, ketika traffic padat, ada beberapa call di blok ya. Di sini menunjukkan jaringan menolak permintaan. Oke. Kemudian di sini dalam paket switch network, paket masih dapat diterima, tapi ada delay atau delivery bertambah. Karena tadi tidak mesti harus yang penerimanya itu online, yang penting yang ngirimnya online, data terkirim tetap diproses tetap ini ya. Nah, itu keuntungannya. Oke. Kemudian prioritas dapat digunakan di sini. Jadi node yang mempunyai jumlah queue paket queue paket itu yang antrian paket yang ini yang dia punya prioritas lebih tinggi, dia akan lebih dulu diproses dibanding yang paket yang lower atau yang lebih rendah prioritasnya ya. Kelemahannya tidak memberikan garansi. Di dalamnya ada antrian, ada jitter, ada lost packet. Ya ada error-error lah yang masih terjadi ya, seperti yang sekarang kita alami itu. Mungkin datanya tidak jelas, tidak masuk dengan sempurna, minta di replay, dan minta di recovery dan sebagainya. Oke. Nah, nanti di sini ada dua pendekatan, yaitu datagram dan virtual circuit. Jadi di paket switching ada lagi jenis untuk keterhubungan jaringannya, yaitu menggunakan jenis datagram atau yang virtual ya. Nah, ini nanti di next pertemuan saya jelaskan lagi. Untuk hari ini saya rasa cukup, semoga bisa bermanfaat, bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang ditanyakan, silahkan diskusi nanti di Edmodo atau di grup WhatsApp kita ya. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum.